Sama-sama, Pak. Bang Deki, YouTube-nya belum jalan, Bang Deki. Belum ya. Saya lagi oke, saya live dulu. Iya, iya. Tolong di mute semua ya. Go live. Lalu saya share screen ya. Iya. Oh iya, co-host. Share audio entire. Oke. Nanti tolong dilihat di YouTube kalau suaranya bermasalah, tolong kasih. Iya, iya, Pak. Udah mulai kok, Pak. Sudah ya? Bagus. Sudah. Bagus, Pak, bagus. Oke. Sip. Ya, jadi kita langsung mulai atau gimana nih? Silakan, boleh langsung mulai. PowerPoint saya udah kelihatan di screen Zoom? Belum, Pak. Belum. Lalu gimana caranya? Bapak screen share sudah? Belum. Itu udah. Oke, bentar. Saya di YouTube bagus, Pak. Di YouTube-nya udah bagus. Gimana di Zoom Ya, sudah? Sudah. Zoom, ya. Zoom sudah ya? Ya. Thank you. Zoom udah bagus. Nah, kelihatannya kemarin screen PowerPoint saya kurang ini ya. Kalau saya ke full screen agak bermasalah nggak? Bisa nggak? Dicoba saja, Pak. Silakan. Coba ya, saya coba ya. Bagus full screen ya. Saya sedang. Nah. Iya. Bagaimana? Ya. Di YouTube Pak Deki belum full, Pak. Ya, apa? Oh ya, gitu ya. Bentar saya atur dulu. Sorry. Saya atur dulu tampilannya supaya full dia. Yes. Nah. Bagaimana sekarang? Belum. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Ready? Kita mulai? Ya, silakan. Ya, Oke, selamat malam buat semua yang sudah ada di Zoom, yang sudah mendaftar dan ikut via Zoom maupun yang menonton via YouTube. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan di grup Verbum Veritatis Telegram yang telah berjeri-lelah untuk mengupayakan materi ini acara ini bisa terlaksana. Dan semua yang sudah hadir, selamat datang di kuliah umum pada sore ini. Nah, sore ini kita akan bahas satu topik yang mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu signifikan dalam kaitan dengan kehidupan praktis kita sebagai orang Kristen sehari-hari. Tapi nanti setelah ikuti materi ini, saudara-saudara akan langsung melihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan kita akan dapat sejumlah materi yang baru yang sebenarnya tidak cukup banyak orang punya pengetahuan ini, yang memperlengkapi mereka untuk membaca bukan hanya surat Ibrani, tapi juga surat-surat perjanjian baru yang lain, terutama surat-surat Paulus. Sebab memang seperti yang sudah pernah saya kemukakan, riset kesarjanaan itu lebih banyak disimpan di laci para sarjana, dipublikasikan melalui monograf-monograf dan jurnal-jurnal akademik yang tidak banyak orang, terutama publik, orang-orang Kristen, yang bisa mengakses hasil riset tersebut. Jadi ini adalah satu upaya untuk membawa keluar arsip dari laci para sarjana ke hadapan publik, supaya orang-orang Kristen tahu bahwa kekristenan telah melakukan upaya terbaiknya selama 2 milenia untuk belajar tentang imannya. Termasuk juga kita akan memperlihatkan kepada publik
bahwa kekristenan bukanlah iman yang tidak rasional dan iman yang diterima secara buta, melainkan iman yang diimani karena ada alasan-alasan yang dapat dipercaya untuk mengimani iman Kristen. Nah, judul dari atau tema dari public lecture ini adalah penulis surat Ibrani, hanya Tuhan yang tahu dalam tanda kutip. Itu adalah kutipan dari pernyataan Origenes yang sayang sekali telah disalahpahami cukup lama mengenai apa maksud Origenes ketika mengungkapkan klausa ini, hanya Tuhan yang tahu, dalam kaitan dengan penulis surat Ibrani. Dan nanti akan saya perlihatkan, kalau selama ini saudara beranggapan yang sama, pernah mendengar kutipan ini, kemudian saudara take itu sebagai sebuah sikap agnostik terhadap siapa penulis surat Ibrani menurut Origenes, saya tidak menyalahkan saudara, karena even para raksasa dalam bidang studi biblika perjanjian baru pun salah memahami apa yang dikatakan oleh Origenes. Nah, beberapa waktu terakhir ini sejak peristiwa yang menimpa saya, teman-teman FPI mendatangi saya memang mengambil cukup banyak waktu yang signifikan untuk membaca. Dan saya teringat akan pernyataan ini, kemudian saya melakukan riset ulang, membaca kembali tulisan-tulisan Origenes, termasuk juga mengingat bahwa pada tahun 2009, saya pernah menulis satu artikel jurnal yang terbit di Jurnal Amanat Agung. Waktu itu saya masih studi magister teologi. Terbit di Jurnal Amanat Agung, sebuah isu yang berkaitan erat dengan apa yang kita bahas pada malam ini. Dan riset saya 10 atau 11 tahun yang lalu itu, malam ini akan sangat menentukan untuk kita mengerti klausa hanya Tuhan yang tahu. Nah, dengan demikian saya ingin ingatkan, public lecture ini tidak secara khusus membahas tentang siapa penulis surat Ibrani. Meskipun saya percaya yang menulis surat ini adalah Paulus, tapi itu adalah isu sampingan. Isu yang utama di dalam public lecture ini adalah apakah Origenes bermaksud dengan klausa hanya Tuhan yang tahu, bermaksud menyatakan bahwa kita tidak tahu, tidak ada ide tentang siapa penulis surat Ibrani, dan posisi agnostik merupakan posisi terbaik. Apakah Origenes berposisi demikian atau berpandangan demikian? Nah, para pakar, para scholar dalam bidang perjanjian baru umumnya mengiyakan pertanyaan tadi. Mereka percaya bahwa Origenes percaya kita sebaiknya mengaku hanya Tuhan yang tahu ketika kita berbicara mengenai surat Ibrani. Nah, malam ini saya akan membuktikan dengan mutlak dari kutipan-kutipan, dari tulisan Origenes sendiri, bahwa Origenes tidak ragu tentang siapa penulis surat Ibrani. Dan klausa yang ada di judul dari public lecture ini sebenarnya punya arti yang lain dalam kaitan dengan konteks dan situasi penulisan surat menyurat atau dokumen-dokumen tertulis dalam dunia Greko-Roman pada abad yang pertama. Jadi saya percaya saudara-saudara yang mengikuti kuliah ini akan mendapatkan sejumlah pengetahuan baru yang saudara tidak dapatkan dari mimbar, yang saudara tidak dapatkan dari mereka yang hanya mau ngoceh tapi tidak mau belajar. Jadi terima kasih sudah hadir dan saudara akan diberkati melalui materi ini. Oke, kita mulai dari kutipan ringkas dari Origenes yang disalahpahami selama berabad-abad di kalangan para pakar perjanjian baru dan juga yang telah diteruskan kepada publik. Karena bukan tanpa alasan para pendahulu kita telah meneruskan surat ini sebagai surat Paulus. Tetapi siapa yang menulis surat ini sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, saudara perhatikan klausa paling terakhir. Sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, orang ketika membaca kutipan ini, mereka berpikir bahwa meskipun Origenes berpikir bahwa mungkin saja Paulus yang menulis surat Ibrani, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat Ibrani. Dan saya akan perlihatkan kutipan demi kutipan dari para scholars
yang berkesimpulan demikian. Kemudian nanti akan saya bantah dari tulisan Origenes sendiri. Ini adalah kutipan yang saudara lihat sekarang di screen, adalah kutipan dari Origenes yang dicatat oleh Eusebius dalam Ecclesiastical History, buku sejarah gereja paling pertama, ditulis pada abad keempat oleh Bapak Sejarah Gereja Eusebius. Nah, kita mulai dari kutipan tadi dalam pandangan para pakar Perjanjian Baru atau para scholars dalam bidang biblika Perjanjian Baru. Ini adalah tulisan dari Donald Louis Berkhof. Louis Berkhof, semua yang studi teologi tahu siapa dia. Dia memang majornya adalah sistematik teologi. Dia ahli teologi sistematika. Dan buku sistematik teologinya tergolong buku yang klasik. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 6 jilid. Bagi mereka yang belajar sistematik teologi, belajar doktrin, pasti tahu tentang Louis Berkhof. Dan Louis Berkhof memang seorang yang sangat brilian, seorang pemikir besar di dalam sejarah teologi Kristen. Tetapi dia juga menulis buku mengenai pengantar Perjanjian Baru. Saya kutip dari Introduction to the New Testament. Ini buku tergolong buku klasik juga. Terbit pertama kali tahun 1915. Dan sampai sekarang masih terus dicetak ulang. Dan kutipan dari Berkhof mengatakan, Origenes menganggap pemikiran-pemikiran dalam surat ini berasal dari Paulus, tetapi tulisannya berasal dari seorang murid Rasul besar ini. Dan akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat ini. Jadi meskipun Berkhof tahu bahwa Origenes percaya pemikiran-pemikiran yang ada di dalam surat Ibrani itu berasal dari Paulus, namun siapa penulis surat ini hanya Tuhan yang tahu. Dengan kata lain, Origenes berakhir dengan berkontradiksi dengan dirinya sendiri atau menganulir pandangannya sendiri. Dia awalnya berpikiran Pauluslah yang berada di belakang surat ini. Tapi kemudian dia berpandangan, oke, mari kita ambil sikap agnostik saja. Hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat ini. Ini Louis Berkhof. Siapa yang tidak kenal Louis Berkhof yang studi teologi? Ini giant, raksasa dalam bidang teologi Kristen. Merrill C. Tenney, ini juga buku yang dipakai secara luas di Indonesia. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gandum Mas. Dan sejak saya studi S1 saja saya sudah pakai buku ini sebagai buku pegangan untuk belajar tentang survei Perjanjian Baru. Dan saudara baca ada kutipan dari Tenney. Origenes sering mengutipnya sebagai hasil karya Paulus dan mengakuinya bahwa anggapan umum adalah demikian. Artinya anggapan umum bahwa surat ini berasal dari Paulus. Tetapi ketika memberikan pendapatnya sendiri, jadi pendapat Origenes sendiri, ia berkata, siapa sesungguhnya yang menulis surat ini hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi sama seperti Berkhof, Tenney juga beranggapan bahwa Origenes berakhir dengan posisi agnostik mengenai siapa sebenarnya penulis surat Ibrani. Donald Guthrie, ini juga seorang raksasa dalam bidang studi Perjanjian Baru. Dia bukan hanya menulis pengantar Perjanjian Baru yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Momentum tahun 2010. Ini buku yang saya rekomendasikan, ada 3 jilid. Memang dalam buku aslinya berbahasa Inggris itu hanya 1, tapi karena terlalu tebal, maka waktu diterjemahkan menjadi 3 volume. Nah, pada dasarnya Donald Guthrie juga mengatakan hal yang sama. Sebelum ke situ saya ingin ingatkan, dulu Muslim pernah mengedarkan berita hoax bahwa Donald Guthrie masuk Islam, menjadi mualaf. Nah memang Muslim sini kan jago menyebarkan berita omong kosong. Donald Guthrie sampai mati tetap menjadi seorang Kristen dan dikenang sebagai raksasa dalam bidang studi Perjanjian Baru. Jadi jangan percaya kepada siapapun yang mereka kasih list daftar nama-nama para teolog Kristen yang menjadi Muslim. Itu omong kosong, itu hoax.
Nah, Donald Guthrie menyatakan, Origenes juga yakin bahwa pemikiran surat Ibrani adalah pemikiran Paulus. Meski ia tidak bisa membayangkan Paulus akan menulis dengan gaya seperti ini. Maksudnya pemikirannya berasal dari Paulus. Tapi fraseologinya, diksinya, gaya bahasanya itu sangat mungkin bukan berasal dari Paulus. Ia berpendapat bahwa salah satu murid Paulus dengan mengingat apa yang pernah ia dengar, dengan demikian ia bukan saja tidak berselisih pendapat dengan jemaat yang menganggap surat ini ditulis oleh Paulus. Ia sendiri bahkan mengutip surat Ibrani sebagai tulisan Paulus. Jadi Donald Guthrie menyatakan Origenes di satu sisi mengikuti pandangan umum pada masanya, pada abad ketiga dan sebelumnya abad kedua. Pandangan umum pada masanya bahwa surat ini berasal dari Paulus. Bahkan dia mengutip surat ini sebagai surat dari Paulus. Tetapi ia menambahkan peringatan terkenal tentang siapa yang menulis surat Ibrani, hanya Allah yang tahu dengan pasti. Pada waktu yang sama ia menyebutkan bahwa beberapa orang menganggap Clemens yang menjadi uskup Roma sebagai penulis dan sebagian lagi menganggap Lukas sebagai penulis. Nah, saya kasih dalam kurung kata bahasa Inggris yang digunakan oleh Donald Guthrie, author, karena nanti kita akan membedakan istilah penulis dengan satu istilah yang lain yang saya belum mau kasih tahu sekarang supaya saudara ada curiosity-nya nanti. Tapi saudara ingat istilah ini, author, penulis. Ini istilah yang nanti akan sangat menentukan kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Origenes di dalam pernyataan terkenalnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi pada umumnya sampai di sini termasuk Donald Guthrie beranggapan bahwa klausa hanya Tuhan yang tahu dari Origenes dimaksudkan untuk menganulir keyakinan apapun bahwa surat ini, surat Ibrani, berasal dari Paulus. Itu Donald Guthrie. Ini Holiday, ini juga buku yang sangat baik. A Critical Introduction to the New Testament. Ini buku belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku yang lumayan tebal, lebih dari 900 halaman. Di samping kualitas non-Paulusnya, nah kalau saudara dengar ada scholar yang bicara tentang kualitas non-Paulin yang bukan gaya khasnya Paulus, yang mereka maksudkan adalah kosakatanya atau diksinya atau fraseologinya. Jadi itu yang mereka maksudkan. Maka saudara harus hati-hati membaca buku-buku dalam bidang biblika. Karena banyak mereka gunakan istilah-istilah teknis yang kalau saudara tidak ngerti tentang apa arti dari istilah-istilah teknis itu, saudara akan salah paham. Jadi yang dikatakan di samping kualitas non-Paulusnya, itu tidak harus berarti surat ini tidak ada pengaruh dari Paulus sama sekali. Tapi yang dimaksudkan adalah diksinya, kata-katanya, kosakatanya, klausa, fraseologinya itu tidak merupakan ciri khas tulisan Paulus. Di samping kualitas non-Paulusnya, Origenes mengatribusikan surat Ibrani kepada Paulus lebih dari 200 kali. Ini betul. Saya sudah membaca seluruh tulisan Origenes dan memang lebih dari 200 kali Origenes mengkaitkan surat ini dengan Paulus. Dia menyebut surat Ibrani sebagai surat Paulus. Dan itu jumlah yang sangat fantastik. Jumlah yang sangat fantastik. Dia menulis bahwa tidak tanpa sebab para pendahulu kita meneruskan surat Ibrani sebagai surat Paulus. Nah, jadi menurut scholar ini, Origenes mengikuti pandangan umum pada masanya bahwa surat ini diterima berotoritas karena dipercaya berasal dari Paulus. Bahkan Origenes sendiri mengutip surat ini sebagai surat dari Paulus lebih dari 200 kali. Tapi saudara perhatikan, dia tetap menyatakan bahwa surat ini mengandung kualitas non-Paulus. Kualitas non-Paulus. Kemudian dia melanjutkan, mengakui bahwa surat Ibrani kurang mengandung kekasaran
Paulus. Paulus itu kalau bicara mungkin mirip seperti saya, atau saya mirip seperti Paulus. Dia tidak bicara pakai perasaan. Jadi sudah terkenal di kalangan para pakar perjanjian baru bahwa Paulus itu bicara itu apa adanya. Apa adanya. Dan mereka menyebut itu kekasaran Paulus. Kekasaran Paulus dalam berkhotbah dan menampilkan bahasa Yunani yang lebih baik dalam merangkai diksi. Origenes bersikeras bahwa surat ini sangat berhubungan dekat dengan pemikiran Paulus. Akhirnya Origenes menarik kesimpulannya yang menjadi terkenal sekarang. Siapa yang menulis surat ini? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi saudara lihat posisi yang sama. Jadi ini bisa dikatakan satu posisi konsensus. Satu kesepakatan bersama di kalangan para scholar perjanjian baru. Bahwa di satu sisi Origenes bilang surat ini ada pengaruh Paulusnya. Tapi kemudian bilang jangan berkesimpulan Paulus yang nulis surat ini. Karena siapa yang nulis hanya Tuhan yang tahu. Mark Alan Powell, ini juga buku yang sangat baik, saya rekomendasikan kalau saudara bisa dapatkan buku ini. Ini buku yang dicetak dengan full color, jadi saudara tidak akan bosan membaca isinya karena dia kasih warna-warni dan ada gambar-gambar yang saudara bisa lihat di dalam buku ini. Sekarang mayoritas sarjana setuju dengan keputusan yang telah dicapai lebih dari 17 abad yang lampau pada abad ketiga oleh Origenes, seorang pengajar terkenal dari gereja mula-mula. Setelah menyelidiki hal ini, ia berkesimpulan, siapa yang menulis surat ini hanya Tuhan yang tahu. Nah, nanti saya akan perlihatkan ini semua adalah omong kosong yang harus dibasmi sekarang. Harus dihentikan. Origenes tidak berpandangan demikian. Tapi saudara sudah lihat patternnya, polanya. Semua scholar yang dominan, yang terkenal dalam kepakarannya dalam bidang studi biblika perjanjian baru berpandangan demikian. Dan ini diringkas oleh Alan Powell bahwa sekarang mayoritas sarjana, mayoritas scholar setuju dengan keputusan yang telah dicapai lebih dari 17 abad yang lampau. Siapa penulis surat ini hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini adalah saudara saya dari Rote, Profesor Samuel B. Hack. Beliau adalah dosen di STT Jakarta dan kalau beliau menonton rekaman ini dengan segala hormat, saya tidak menggugat kepakaran beliau dan saya menghormati beliau sebagai seorang akademisi yang layak untuk didengar. Tetapi izinkan saya untuk mengutip pernyataan beliau di dalam buku ini, Perjanjian Baru, Sejarah, Pengantar, dan Pokok-pokok Teologisnya. Buku ini terbit tahun 2010 dan saya sudah membuat reviewnya di akun saya di Akademia Edu. Saudara silakan membaca review saya untuk buku yang sangat baik ini. Meskipun di sana-sini saya tidak sepakat dengan beliau, tapi sekali lagi, dengan mengutip pernyataan ini yang nanti akan saya bantah, itu tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kredibilitas akademik dari Profesor Samuel B. Hack. Surat ini dikutip oleh Clement dari Roma pada tahun 96 Masehi dan juga oleh Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 110 Masehi. Ini betul karena waktu saya tahun 2009, ya 2008 atau 2009, menulis mengenai 7 surat otentik Ignatius dari Antioquia. Saya juga mendapati bahwa Ignatius mengutip dari surat Ibrani. Baru pada abad kedua Masehi, seorang pejabat gereja bernama Patenus dari Alexandria mengakui kitab ini sebagai kitab suci dengan Paulus sebagai penulisnya. Saudara, kita pause dulu sampai di sini. Ini pernyataan yang misleading. Karena memberi kesan surat Ibrani baru diterima sebagai kitab berotoritas pada abad kedua. Bagaimana ceritanya surat Ibrani baru diterima berotoritas pada abad kedua? Ketika Clemens dari Roma telah mengutip surat ini sebagai acuan otoritatif pada akhir abad pertama. Jadi saudara lihat logiknya sekarang. Bicara secara historis, berbicara secara kronologi sejarah, tidak mungkin surat ini baru diterima sebagai kitab suci, bagian dari kitab suci yang berotoritas. Karena pada akhir abad pertama,
surat ini telah dirujuk sebagai tulisan otoritatif oleh Clemens dari Roma. Clemens dari Roma di dalam tulisannya surat kepada jemaat di Korintus. Surat Clemens yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jadi ini pernyataan pada bagian akhir tadi. Saya baca lagi. Baru pada abad kedua, seorang pejabat gereja bernama Patenus. Patenus ini disebut oleh Clemens dari Alexandria. Seorang pejabat gereja bernama Patenus mengakui kitab ini sebagai kitab suci dengan Paulus sebagai penulis. Tidak, itu salah. Itu salah. Surat ini telah dikutip sebagai tulisan berotoritas pada akhir abad pertama. Jadi bukan baru pada abad kedua surat ini diakui sebagai bagian dari kitab suci. Tapi mari kita lanjutkan kutipan dari Profesor Samuel Hug. Akan tetapi Origenes sekitar tahun 225 Masehi, jadi paruh pertama abad ketiga, ragu terhadap pendapat tersebut. Maksudnya ragu terhadap kepenulisan Paulus akan surat Ibrani. Ia mengatakan bahwa hanya Allah saja yang tahu siapa penulis surat Ibrani itu. Jadi saudara lihat, mereka sekadar meneruskan satu pendapat kepada dari satu buku ke buku yang lain, dari satu buku ke buku yang lain, dari satu buku kepada buku yang lain. Pendapat yang sama. Origenes percaya surat ini ada pengaruh Paulusnya, ada karakter Paulinnya, tapi kemudian berakhir menyatakan, oke, kita tinggalkan saja. Gitu. Mari kita percaya hanya Tuhan yang tahu siapa penulis surat Ibrani. Pola yang sama, pendapat yang sama. Makanya tadi saya bilang, ini konsensus di kalangan para scholars Biblika Perjanjian Baru. Dan nanti saudara akan melihat bahwa kalau kita mengambil waktu untuk membaca sendiri tulisan-tulisan Origenes dan memiliki pengetahuan mengenai situasi penulisan surat pada abad pertama, kita akan tiba pada kesimpulan yang completely bertentangan dengan konsensus ini. Nah, ini dari Profesor Samuel Hug. Satu lagi, Donald Hegner, dia seorang ahli Perjanjian Baru. Tafsirannya dalam seri World Biblical Commentary untuk Injil Matius itu super, sangat luar biasa. Saya memakai buku tafsiran itu untuk mengajar, termasuk juga untuk persiapan khotbah dan lain sebagainya dalam seri World Biblical Commentary. Tapi ketika dia bicara tentang penulis surat Ibrani dalam The New Testament, A Historical and Theological Introduction, ini buku yang sangat baik. Origenes itu huruf miring dari dia, jadi saya tidak membuat huruf miring itu. Walau menyangkali kepenulisan Paulus, saya akan buktikan ini completely salah. Origenes tidak menyangkali kepenulisan Paulus terhadap surat Ibrani. Walau menyangkali kepenulisan Paulus, kemudian dalam kurung juga dari dia, ini kutipan langsung. Bahkan mengenai bahasa asli Ibrani. Nah, pause dulu sampai di sini supaya kita ngerti tentang konteks dari pernyataan ini. Sebelum Origenes, ada Clemens dari Alexandria yang percaya bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Termasuk surat itu pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian nanti diterjemahkan oleh Lukas ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi menurut Hegner, Origenes bukan hanya menyangkali kepenulisan Paulus sebagai penulis surat Ibrani, disangkali oleh Origenes, tapi Origenes juga tidak percaya bahwa surat ini pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu maksud dari kutipan ini. Menegaskan bahwa isi surat ini pada dasarnya berasal dari Paulus. Jadi meskipun pemikiran-pemikirannya terkesan Paulin, tapi Origenes berakhir dengan menyangkal Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Nah, kutipan-kutipan yang saya perlihatkan, saya rasa, dan saya bisa tambahkan menjadi sangat panjang dan sangat banyak. Kita bisa sampai jam 12 malam hanya membaca kutipan yang isinya sama persis. Tapi sampai di sini saya kira kita sudah bisa meletakkan kesimpulan yang sah bahwa menurut para scholars itu Origenes tidak yakin siapa penulis surat Ibrani. Bahkan di satu sisi dia bilang surat ini mengandung karakter Paulin,
mengandung karakteristik tulisan Paulus, pemikiran Paulus, tapi kemudian berakhir dengan sikap yang agnostik. Dengan kata lain, Origenes berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tadi bilang Paulus, sekarang bilang kita tidak tahu siapa yang nulis, hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah kesimpulan yang sah dari konsensus kesarjanaan Perjanjian Baru mengenai pandangan Origenes, khususnya klausa hanya Tuhan yang tahu. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sebuah nasihat sederhana kepada saudara sekalian. Adalah berkat besar bagi kita untuk kita memiliki para pakar dalam bidang ini. Apakah dalam bidang Perjanjian Baru, dalam bidang sistematik, dalam bidang Perjanjian Lama, dalam bidang historikal. Kita bersyukur Tuhan membangkitkan orang-orang yang membaktikan hidup mereka untuk belajar dan menjadi ahli dalam bidang-bidang itu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa seahli-ahlinya orang, dia tetap saja bisa melakukan kesalahan. Bisa melakukan kesalahan. Dan itulah sebabnya kita jangan punya mentalitas seperti anak burung yang hanya mau disuap, kemudian ngunyah dan telan. Kita harus mendorong diri kita untuk bersikap tanda kutip skeptik yang sehat, bersikap ragu-ragu secara sehat, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan sejarah. Begitu kita mendengar sesuatu, kita take itu sebagai sebuah informasi yang menarik, dan kita mendorong diri kita untuk melakukan riset. Jadi jangan terlalu cepat mengaminkan sesuatu yang disebut konsensus ketika saudara belum mengambil waktu yang cukup untuk melakukan riset bagi diri saudara sendiri. Nah, saya di dalam presentasi materi-materi saya juga sering mengatakan, oh ini konsensus, ini konsensus. Tetapi saya tidak menyatakan pernyataan demikian tanpa terlebih dahulu melakukan riset bagi diri saya sendiri. Nah, jadi saya kira itu adalah satu nasihat yang saudara perlu ingat, supaya kita sama-sama mendorong diri kita untuk belajar dan mengenali iman kita. Sehingga waktu kita bilang, saya percaya akan hal ini, kita mengemukakan itu di atas dasar yang solid. Di atas dasar yang solid. Dan kita bisa bertanggungjawabkan itu. Kita tidak berlayar dengan menggunakan layar orang semata-mata. Tapi kita membuat layar bagi diri kita sendiri. Dan kita berlayar tahu arah kemana kita berlayar, tahu tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi, dan kita berlayar sambil meminta pertolongan Tuhan untuk menolong menjaga kita. Nah, sekarang saya akan perlihatkan sejumlah kutipan langsung dari Origenes. Nah, tadi saya katakan lebih dari 200 kali Origenes menyebut surat Ibrani berasal dari Paulus. Jadi saya hanya perlihatkan 4 atau 5 kutipan untuk meyakinkan saudara bahwa memang Origenes percaya Paulus adalah penulis surat Ibrani. Ini adalah kutipan dari tulisannya yang berjudul De Principiis. Dan karena itu aku berpikir adalah cukup mengutip satu kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Saudara perhatikan yang saya kasih bold. Ketika dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26, dia menyebut itu sebagai kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Kemudian dia kutip, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun, dan seterusnya. Jadi dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26, dan dia menyebut itu sebagai kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Dengan kata lain, saudara tidak mungkin mendapatkan satu pernyataan yang jauh lebih jelas lagi merepresentasikan posisi Origenes bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. De Principiis 3.2.4. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, kemudian dia mengutip dari Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Amin.
kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Itu kutipan dari Ibrani pasal 2 ayat 1. Dan dia menyebut itu, dan Rasul Paulus mengingatkan kita. Dengan kata lain, sekali lagi, Origenes percaya Paulus adalah penulis surat Ibrani. The Principies 4.1.24. Karena Paulus secara terus terang menyatakan kepada mereka, lalu dia mengutip dari Ibrani pasal 8 ayat 5. Mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Itu isi dari Ibrani pasal 8 ayat 5. Dan ketika mengutip bagian itu, dia mengatakan, Origenes mengatakan, Paulus secara terus terang menyatakan kepada mereka. Sekali lagi, Origenes percaya surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Again Celsus 3.52, ini juga tulisan Origenes. Karena kata ini digunakan oleh Paulus kita, our Paul, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang adalah orang-orang Yunani dan belum dimurnikan dalam moral mereka. Ini dia bicara tentang jemaat di Korintus yang belum dewasa secara rohani. Banyak masalah terjadi. Dan memang kalau kita baca surat 1 Korintus, yang kita ketemu adalah orang berkelahi, timbul perpecahan, kemudian timbul masalah terkait dengan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, termasuk juga masalah percabulan, masalah terkait dengan perjamuan malam, 1 Korintus pasal 11 dan lain sebagainya. Sekarang penulis yang sama, maksudnya Rasul Paulus, mengetahui bahwa ada nutrisi tertentu yang dapat diadaptasi dengan lebih baik oleh jiwa, dan bahwa makanan bagi orang-orang muda yang diumpamakan seperti susu. Melanjutkan. Jadi dia mengutip dari Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14 yang nanti akan saya perlihatkan isinya. Tetapi ketika dia mengutip dari bagian itu, dia bilang penulis yang menulis Ibrani adalah penulis yang sama yang menulis surat kepada jemaat di Korintus, dan tidak lain itu adalah Rasul Paulus. Sebab sekali kamu ditinjau dari sudut waktu, ini isi dari Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya kira kita tidak perlu baca, tapi saudara sudah nangkap poin. Dia mengutip bagian ini sebagai tulisan Paulus. Kemudian terakhir, ini surat kepada Afrikanus. Karena penulis surat Ibrani saat berbicara mengenai para nabi dan semua yang mereka derita berkata, dia mengutip dari Ibrani pasal 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ini bicara tentang apa yang diderita oleh para nabi. Orang yang disudutkan oleh argumen ini, maksudnya orang yang tidak bisa menjawab argumen bahwa surat ini berbicara mengenai penderitaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama para nabi terdahulu, dapat beralih kepada opini dari mereka yang menolak Paulus sebagai penulis surat ini. Terhadap opini yang menolak Paulus sebagai surat ini, aku pernah menggunakan argumen-argumen lain untuk membuktikan bahwa surat ini berasal dari Paulus. Jadi Origenes memberitahu Afrikanus bahwa mungkin saja orang bisa argue, beropini bahwa surat ini, surat Ibrani yang dia kutip itu tidak berasal dari Paulus. Dan dia bilang, kalau orang argue demikian, saya sebenarnya sudah pernah mengemukakan argumen-argumen lain untuk membuktikan bahwa surat ini berasal dari Paulus. Nah, sampai di sini, ini adalah kutipan terakhir yang saya perlihatkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, lebih dari 200 kali Origenes menyebut Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Sampai di sini, saudara tidak mungkin berkesimpulan bahwa Origenes ragu Paulus itu penulis surat Ibrani atau bukan. Itu tidak mungkin, simply tidak mungkin. Karena dia terus-menerus seperti orang menabuh gendang bertalu-talu menyebut Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Nah, maka apa maksudnya? Apa maksudnya
ketika Origenes mengatakan hanya Tuhan yang tahu siapa yang menulis surat ini. Sebab saudara harus ingat bahwa Origenes sudah secara eksplisit berkali-kali menyatakan Paulus yang nulis surat ini. Kalau begitu apa maksudnya ketika dia bilang hanya Tuhan yang tahu siapa yang menulis surat ini? Nah, sebenarnya gampang. Gampang kalau saudara punya pengetahuan tentang situasi penulisan surat pada abad pertama. Nah, saya tahun 2009 seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tahun 2009 menulis sebuah artikel jurnal yang terbit di Jurnal Amanat Agung volume 5 nomor 1. Saudara bisa baca secara gratis tulisan itu di Academia Edu, akun saya. Tadi saya sudah share di grup Verbum Veritatis di Telegram. Amanuensis, inspirasi dan otoritas surat-surat Paulus. Nah, kita pause dulu di sini karena saya mau kasih penjelasan ringkas tentang isi dari riset saya, hasil riset saya yang terbit di jurnal itu. Pada abad pertama, saya sudah katakan hanya sekitar 5-10% orang yang bisa membaca dan menulis. Itu pada abad pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, pada abad pertama, mereka hidup dalam apa yang disebut dengan oral culture, budaya lisan. Jadi meskipun mereka punya naskahnya, katakanlah seperti ini, naskah. Tapi naskah itu tidak dimaksudkan untuk orang membaca diam seperti kita sekarang. Itu dimaksudkan untuk dibacakan, kemudian orang lain mendengar. Jadi ada satu naskah, kemudian satu orang yang membacakan isinya. Dan isi naskah itu didengar oleh banyak orang. Di samping karena mayoritas tidak bisa membaca dan menulis, tapi juga pada abad pertama, material tulisan itu adalah sesuatu yang mahal. Papirus itu banyak tumbuh di Alexandria, Mesir. Nah, bayangkan kalau saudara hidup di Palestina pada abad pertama. Saudara akan memilih pada abad pertama, kalau kita bicara tingkat sosioekonomi, 80% penghasilan saudara itu harus digunakan untuk membeli bahan makanan. Nah, siapa yang gila pada masa itu, uangnya harusnya untuk makan, dia harus pakai untuk membeli papirus. Dengan notabene papirus adalah bahan impor dari Alexandria, Mesir. Mahal. Itulah sebabnya mereka hidup dalam apa yang disebut dengan budaya lisan. Nah, tetapi meskipun orang-orang itu hidup di dalam budaya lisan, tapi kebutuhan untuk berkomunikasi jarak jauh, terutama misalnya dengan sanak keluarga yang tinggal di daerah lain, mereka tetap membutuhkan apa yang disebut dengan material tulisan, terutama melalui sebuah surat. Nah, jadi dalam konteks semacam itu, dunia Greko-Roman, dunia Yunani Romawi pada abad pertama, terdapat sebuah profesi yang disebut dengan amanuensis. Amanuensis ini istilah bahasa Latin, yang hari ini kita sebut sebagai sekretaris. Tapi peran sekretaris sekarang itu jauh berbeda dengan peran sekretaris pada abad pertama. Para amanuensis ini punya kemampuan menulis, bukan hanya punya kemampuan menulis, tapi mereka belajar di sekolah retorika. Mereka tahu bagaimana merangkai kata, merangkai kalimat, mereka tahu bagaimana menggunakan kosakata yang baik, tata bahasa yang baik, termasuk mereka tahu menggunakan kata-kata yang efisien, yang singkat, sehingga tidak memakan banyak material tulisan, tidak memakan banyak papirus. Karena sekali lagi ingat, papirus pada abad pertama itu mahal. Nah, itulah sebabnya kalau orang mau menulis surat, dia akan pergi ke pasar, karena di pasar itu ada semacam tempat-tempat di mana seorang sekretaris menyewakan jasa penulisan surat. Dia akan pergi ke pasar untuk meminta tolong sekretaris itu atau amanuensis itu menuliskan surat, dan dia membayar amanuensis itu. Maka pada abad pertama, kalau saudara berprofesi sebagai amanuensis, saudara sedang menjabat satu profesi yang sangat bona fide. Saudara ingat para ahli Taurat
itu tugas utama mereka terutama adalah menyalin naskah. Mereka disebut sebagai para scribes, para penyalin naskah. Dan itu posisi yang sangat bona fide pada masa itu. Mereka sangat dihormati. Karena mereka punya skill yang tidak dimiliki oleh mayoritas orang pada masa itu. Nah, itu yang disebut dengan amanuensis. Nah, Rasul Paulus waktu menulis surat-suratnya, termasuk surat-surat perjanjian baru yang lain, pun ditulis dengan jasa amanuensis. Dan nanti akan saya perlihatkan. Tapi sebelum ke situ, saya ingin perlihatkan. Ini saya kutip dari artikel saya tahun 2009. Saya ingin perlihatkan 3 peran dari seorang amanuensis, seorang sekretaris pada masa itu ketika dia diminta jasanya untuk menuliskan sebuah surat atau sebuah dokumen. Peran yang pertama itu disebut sebagai transcriber. Saudara bisa lihat di screen, transcriber. Nah, transcriber itu peran sebagai apa? Transcriber itu adalah peran sekretaris yang semata-mata mencatat atau menyalin apa yang dia didiktekan kepada dia. Jadi katakanlah ada satu orang yang menjadi sekretaris, kemudian saya meminta tolong dia untuk menyalin naskah. Dia tidak boleh nambah apa-apa, dia harus mencatat, menyalin persis seperti yang saya diktekan kepada dia. Nah, itu yang disebut dengan peran sebagai transcriber. Kemudian yang kedua, jadi peran sebagai transcriber itu berarti sekretarisnya tidak nambah apa-apa. Dia menulis, mencatat, menyalin persis seperti yang dia dengar dari orang yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu. Orang yang memintanya menyalin naskah itu. Kemudian peran yang kedua adalah peran yang disebut kontributor. Nah, kontributor ini peran sekretaris sebagai apa? Dia bukan hanya mendengar naskah atau isi naskah itu didiktekan kemudian mencatat. Tapi karena dia punya kemampuan retorika, kemampuan tata bahasa yang baik, maka dia diizinkan untuk mengoreksi soal tata bahasa, soal diksinya, sehingga membuat naskah itu menjadi enak dibaca dan memiliki kualitas gramatikal yang layak untuk dibaca. Jadi dia boleh memperbaiki soal tata bahasanya, memperbaiki soal diksinya, fraseologinya, tapi dia tidak boleh menambahkan hal-hal yang terkait dengan pemikiran pokok dari naskah itu. Jadi dia hanya bertanggung jawab soal hal-hal terkait dengan kosakata, leksikal, tata bahasa, frasa yang digunakan. Tapi seluruh pemikiran yang ada di dalam naskah itu berasal dari orang yang bertanggung jawab terhadap naskah tersebut. Nah, yang ketiga adalah peran sebagai komposer. Nah, sebagai seorang komposer, dia bukan hanya menyalin apa yang dicatat. Dia juga bukan hanya bertanggung jawab terhadap tata bahasa, diksi, kata-kata, frasa, klausa, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang komposer, dia hanya mendapatkan arahan secara umum, kemudian dia menuliskan sesuai dengan arahan. Misalnya begini, misalnya saya butuh mengirim surat kepada anak saya di daerah lain, dan saya meminta dia untuk segera kembali pada waktu tertentu karena alasan tertentu. Nah, saya pergi kepada sekretaris, Pak, tolong tuliskan bagi saya surat kepada anak saya tinggal di kota A. Saya ingin dia cepat kembali karena alasan ini. That's it. Nah, soal isinya apa, penggunaan katanya apa, kosakatanya, panjangnya, pendeknya, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab dari komposer. Jadi dia hanya mendapatkan arahan secara umum. Tetapi dia menuliskan isi naskah itu berdasarkan tujuan umum dari penulisan naskah itu. Itu peran sebagai komposer. Dan bukti-bukti untuk 3 peran sekretaris ini, itu sudah saya kemukakan di dalam artikel tersebut. Saudara silakan membaca artikel tersebut. Nah,
poin ini memang tidak secara langsung relevan dengan isu ini. Tapi ini akan menolong saudara nanti untuk kita berdiskusi mengenai siapa sebenarnya penulis surat Ibrani. Karena begini, karena event surat-surat pastoral 1-2 Timotius, Titus, itu pun ditolak oleh mayoritas scholars yang kritikal karena kata-katanya, diksinya, klausa-klausanya itu tidak mencerminkan karakteristik, ciri khas penggunaan kosakata, diksi dari Paulus. Nah, itu satu asumsi yang masuk akal, karena seorang penulis itu biasanya punya ciri khas penggunaan kosakata tertentu, gaya bahasa tertentu, itu ciri khas. Misalnya kalau saudara sudah sering mengikuti channel saya, saudara sudah tahu ciri khas saya di dalam menggunakan kosakata, gaya bahasa saya, itu saudara sudah bisa tahu. Jadi tidak ada orang yang bisa menduplikasi itu. Tidak ada orang yang bisa menduplikasi itu. Nah, jadi ketika surat-surat pastoral itu dibaca, diteliti soal penggunaan diksi dan lain sebagainya, banyak yang berkesimpulan surat-surat itu bukan berasal dari Paulus, meskipun di dalam surat-surat itu terus terang di situ dinyatakan dari Paulus, tapi mereka tidak percaya itu dari Paulus. Nah, kenapa? Nah, di dalam artikel tahun 2009 saya menyatakan kenapa ada perbedaan semacam itu, karena penggunaan amanuensis, peran amanuensis yang cukup besar diberi peran oleh Paulus, either sebagai kontributor atau sebagai komposer. Jadi kita tetap bisa percaya bahwa Paulus adalah penulis dari surat-surat pastoral. Dan dengan argumen yang sama, saya juga percaya surat Ibrani itu berasal dari Paulus. Nah, jadi saudara perlu ingat 3 peran amanuensis ini, atau 3 peran sekretaris ini. Kemudian sekarang kita akan beralih kepada apa yang Paulus katakan, karena di sini saya akan memperlihatkan bahwa sebenarnya Origenes bukan menolak soal Paulus penulis surat Ibrani. Yang dia bersikap agnostik adalah siapa sekretarisnya. Saudara baca dalam surat Roma, saya hanya akan tunjukkan 2 contoh dari surat Roma dan surat 1 Petrus. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi surat ini berasal dari Paulus. Tapi saudara baca pasal 16 ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Wow, jadi siapa yang nulis surat ini? Paulus atau Tertius? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita harus membedakan antara penulis, author, dengan sekretarisnya siapa. Amanuensisnya. Dan amanuensis juga disebut sebagai penulis, tapi orang pada masa itu mereka udah tahu. Yang disebut amanuensis itu dia hanya bertanggung jawab untuk membuat naskah itu, isi naskah itu menjadi sebuah tulisan, sebuah dokumen yang dibaca secara tertulis. Tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Yang bertanggung jawab terhadap isinya adalah authornya, penulisnya, orang yang bertanggung jawab terhadap surat itu. Jadi surat Roma itu yang bertanggung jawab terhadap surat Roma itu siapa? Paulus, authornya. Tapi penmennya, sekretarisnya siapa? Amanuensisnya siapa? Tertius. Itu surat Roma. Sekarang kita lihat satu contoh lagi dari surat 1 Petrus. Pasal 1 ayat 1, meskipun banyak scholar yang kritikal tidak percaya bahwa Petrus menulis surat ini, tapi saya tidak melihat ada alasan yang signifikan untuk menolak Petrus sebagai penulis surat ini. Saya percaya Petrus menulis surat ini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi siapa penulis surat ini? Petrus. Tapi saudara lihat di pasal 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu. Maaf, terhalang pandangan saya.
Aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah teguh di dalamnya. Jadi siapa yang menulis surat ini? Silwanus atau Silas. Nah, hal yang sama dengan surat Roma tadi. Silas atau Silwanus adalah sekretaris yang menuangkan pemikiran atau gagasan Petrus menjadi sebuah dokumen tertulis. Tapi yang bertanggung jawab terhadap surat itu siapa? Petrus. Itu artinya dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus dan seterusnya. Jadi saudara sudah nangkap poinnya sekarang. Sudah nangkap poinnya sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat konteks dari kutipan dari Origenes tadi. Sebenarnya klausa yang terakhir, hanya Tuhan yang tahu, itu tidak dimaksudkan untuk bilang, oh hanya Tuhan yang tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa penulis dari surat Ibrani. Tapi hanya Tuhan yang tahu siapa sekretaris yang digunakan oleh Paulus untuk menulis surat itu. Itu konteksnya dan akan saya buktikan. Sekarang mari kita lihat tulisan Clemens dari Alexandria, termasuk juga kutipan mengenai Origenes dari Eusebius yang tadi sudah saya sebutkan. Clemens dari Alexandria, seperti yang dicatat oleh Eusebius dalam Ecclesiastical History, surat Ibrani dia menyatakan, dia di sini adalah komentar Eusebius mengenai pandangan Clemens dari Alexandria. Ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, ini juga tadi sudah saya kemukakan. Tetapi telah diterjemahkan secara teliti oleh Lukas dan dipublikasikan di kalangan orang-orang Yunani sejak mereka mendapati karakter gaya dan fraseologi yang sama di dalam surat itu seperti dalam Kisah Para Rasul. Jadi saudara perhatikan, Clemens percaya surat Ibrani isinya berasal dari Paulus. Pertama kali dikemukakan dalam bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Sekarang yang kita punya adalah naskah berbahasa Yunani. Tidak pernah ada bukti manuskrip bahwa surat Ibrani ada keberadaan naskah Ibrani dari surat Ibrani. Jadi Lukas yang menerjemahkannya dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Nah, jadi menurut Clemens surat ini dari Paulus isinya, tapi keberadaannya sebagai dokumen tertulis dalam bahasa Yunani itu berasal dari Lukas. Lukas adalah stenografernya. Lukas adalah sekretaris. Lukas adalah amanuensis dari surat Ibrani. Nah, di dalam artikel saya yang tahun 2009, saya juga percaya bahwa Lukas adalah amanuensis yang digunakan oleh Paulus untuk menulis surat-surat pastoral. 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Nah, berdasarkan pandangan Clemens bahwa surat ini dari Paulus dan stenografernya atau penmennya, sekretarisnya, amanuensisnya adalah Lukas. Origenes bicara tentang surat Ibrani. Nah, mari kita baca dulu seluruh kutipan mengenai Origenes, kemudian nanti akan saya jelaskan. Mengenai hal-hal tersebut, ia juga menambahkan observasi berikut mengenai surat Ibrani di dalam homili-homilinya. Ini adalah komentar Eusebius mengenai Origenes. Gaya penulisan surat dengan judul kepada orang-orang Ibrani tidak berkesan vulgar dalam diksi yang berasal dari sang rasul. Yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak orang percaya kata-kata Paulus itu kasar, tegas, keras. Nah, surat Ibrani tidak memiliki kesan itu. Melainkan mengakuinya bahwa fraseologinya terkesan seperti khotbah. Terkesan seperti khotbah secara umum. Surat ini mengandung komposisi frasa-frasa bahasa Yunani yang murni, pure Greek di dalam tulisan Eusebius. Setiap orang akan mengaku bisa membedakan perbedaan gaya penulisannya. Maksudnya mereka bisa bedakan gaya bahasa surat Ibrani dengan gaya bahasa surat-surat Paulus. Lagi adalah jelas
bahwa gagasan-gagasan dalam surat ini sangat patut dipuji dan tidak lebih rendah, tidak inferior dibandingkan dengan kitab-kitab yang diakui apostolik. Setiap orang akan mengakui kebenaran ini yang membaca tulisan-tulisan sang rasul secara cermat. Maksudnya mereka yang membaca tulisan Paulus, familiar dengan isi tulisan Paulus, mereka akan akui hal itu. Mengenai hal ini aku menyatakan bahwa pemikiran-pemikirannya berasal dari sang rasul, dari Paulus, tetapi diksi dan fraseologinya berasal dari seseorang yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Nah, saudara ingat yang tadi saya jelaskan mengenai amanuensis, seorang yang bertanggung jawab terhadap naskah, dia mendikte atau mengemukakan isi naskah itu, dan ada orang lain yang mencatat itu. Orang yang mencatat itu disebut amanuensis. Dan Origenes bicara tentang orang ini, tetapi diksi dan fraseologinya berasal dari seorang yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Seperti halnya orang mencatat pengajaran yang didikte oleh gurunya, his master. Itu kata-kata yang digunakan oleh Origenes. Jika demikian, setiap gereja menerima surat ini berasal dari Paulus, dan biarlah itu diterima karena hal ini. Bukan tanpa alasan para pendahulu meneruskan surat ini. Dengan kata lain, Origenes hendak meyakinkan para pembacanya bahwa kita punya alasan yang baik untuk percaya surat ini berasal dari Paulus. Surat ini berasal dari Paulus. Tetapi sebenarnya siapa yang menulis surat ini hanya Tuhan yang tahu. Nah, yang menulis surat ini, klausa ini yang dimaksudkan adalah ini, yang mencatat apa yang dikatakan oleh sang rasul. Karena begini, pada masa Origenes ada dua pandangan dominan mengenai siapa amanuensis dari surat Ibrani. Tidak ada keraguan di gereja barat, di gereja timur, tradisi di Alexandria, di Mesir. Tidak ada keraguan di Mesir bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Tidak ada keraguan itu. Tetapi memang mereka berbeda pendapat soal siapa amanuensisnya, siapa sekretarisnya. Ada yang bilang Lukas, misalnya Clemens dari Alexandria. Tapi ada juga yang bilang yang menjadi sekretaris Paulus adalah Clemens dari Roma yang menulis surat 1 Korintus pada akhir abad pertama yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, mengenai perbedaan pendapat inilah Origenes bilang hanya Tuhan yang tahu. Itu maksudnya. Jadi Origenes bukan bersikap agnostik terhadap apakah Paulus penulis surat Ibrani atau tidak. Origenes bersikap agnostik terhadap siapa sekretaris yang digunakan untuk menyalin, mencatat pemikiran-pemikiran Paulus menjadi sebuah dokumen tertulis yang hari ini kita baca sebagai surat Ibrani. Nah, kenapa ini? Ya. Jadi kesimpulannya Origenes tidak bersikap ambigu. Tidak bersikap ambigu sama sekali perihal Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Sama sekali tidak. Dia percaya itu. Dan lebih dari 200 kali dia state itu secara eksplisit di dalam tulisan-tulisan. Yang membuat Origenes bersikap skeptis adalah siapa amanuensis yang menulis pemikiran Paulus menjadi dokumen tertulis yang hari ini kita baca sebagai surat Ibrani. Jadi saya kira saudara sudah nangkap poinnya. Origenes tidak menolak Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Dia hanya tidak yakin siapa sekretaris yang menyalin, membuat pemikiran-pemikiran itu menjadi sebuah dokumen tertulis yang hari ini kita sebut sebagai surat Ibrani. Dan hari ini saudara mendapatkan satu materi yang membongkar sebuah konsensus di kalangan para scholar Perjanjian Baru terkait dengan klausa dari Origenes.
hanya Tuhan yang tahu dalam kaitan dengan penulis surat Ibrani. Yang mereka take itu secara salah. Mereka pikir Origenes bersikap skeptik, agnostik terhadap siapa sih yang nulis surat Ibrani, yang bertanggung jawab terhadap surat Ibrani. Padahal bukan itu maksud Origenes. Origenes tidak bersikap skeptik terhadap Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Origenes hanya bersikap skeptik atau agnostik, lebih tepat agnostik terhadap siapa amanuensis, siapa sekretaris, siapa penman yang digunakan untuk menyalin menjadi sebuah dokumen tertulis. Oke, saya kira sampai di sini kita akan buka ruang tanya jawab. Nanti saya matikan dulu share screen saya. Ya, silakan teknisnya seperti kemarin. Ya, Ada yang mau bertanya silakan. saya akan mewakilkan teman-teman yang ingin bertanya. Sepertinya Pak, materi ini begitu berat bagi kami. Sehingga banyak teman yang sulit untuk bertanya. Bertanya aja sulit, Pak. Ya, kita pelan-pelan aja. Jadi iya. kalau yang masih kurang jelas, kita bisa perjelas lagi. Jadi karena teman-teman masih kebingungan untuk bertanya apa, saya masih kurang mengerti, Pak Diki, tentang peran amanuensis ini, Pak. Dari transcriber, kontributor, dan composer. Ya. Tolong diberikan pengertian yang lebih jelas, Pak. Oke, jadi amanuensis itu berarti sekretaris, istilah sederhananya begitu. Atau pernah dengar yang namanya stenografer? Stenografer. Nah, stenografer itu salah satu peran sekretaris. Kalau bosnya lagi ngomong apa, dia nyatat itu pakai tulisan steno. Saya dulu waktu masih di SMEA, saya jurusan perkantoran program studi sekretaris, jadi belajar stenografi. Makanya saya tidak sulit mengerti tentang teks isu ini karena saya punya background studi itu waktu masih SMEA. Nah, jadi singkatnya amanuensis adalah sekretaris yang jasanya digunakan untuk menyalin dokumen, menyalin naskah. Menyalin naskah. Nah, sebagai transcriber, dia hanya bertugas nyalin. Jadi ada orang datang, ini katakanlah begitu. Ada orang datang, minta jasa sekretaris ini untuk nulis. Lalu dia bilang, oke, kamu nyalin, nanti saya yang baca, saya yang dikte. Saya mau isinya apa, saya yang dikte. Kamu nggak boleh nambah apa-apa. Kamu nyalin persis saja seperti yang saya ngomong. Jadi saya, hari ini kita makan nasi, dia catat. Hari ini kita makan nasi. Dan seterusnya, dia tidak nambah apapun. Dari A sampai Z, dia tidak nambah apapun. Dia hanya bertugas nyalin kembali apa yang didikte untuk dia salin. Itu sebagai transcriber. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, nah sekarang sebagai kontributor. Kalau sebagai kontributor, kadang-kadang kan bahasa lisan yang didiktekan dengan bahasa tulisan itu kan beda kan, perlu dibenarin kan. Karena kalau kita lagi ngomong, itu SPO-nya kurang jelas nggak apa-apa lah. Yang penting orang nangkap maksudnya apa. Nah, tapi ketika itu menjadi tulisan, bahasa tulisan itu kan harus rapi, harus baik tata bahasanya, harus jelas subjek, objek, predikatnya, dan lain sebagainya. Maka yang bertugas benarin itu adalah sekretaris. Nah, kalau dia dikasih tugas untuk benarin soal kata-katanya, oh Pak, kayaknya kata ini lebih baik deh kalau kita gunakan. Oke, silakan gunakan kata itu. Nah, kalau dia punya tugas semacam itu, dia disebut sebagai kontributor. Kontributor. Jadi dia bertugas membenarin tata bahasa atau kosakata atau klausa anak kalimat yang dia pikir ini kayaknya kurang nyambung deh kalau orang baca tulisannya kayak begini. Boleh enggak saya benarin kayak begini? Oh iya boleh, silakan. Nah, itu namanya kontributor. Jadi dia punya peran untuk memperbaiki soal gramatikalnya, tata bahasanya, soal leksikalnya, soal frasanya yang digunakan di dalam dokumen itu. Itu sebagai kontributor. Kalau sebagai komposer, saya mau nulis surat ini. Kemudian saya datang kepada Pak Andre misalnya. Pak Andre, tolong tulisin saya surat buat anak saya di Jepang. Tolong suruh dia kembali pada bulan November, tanggal sekian.
karena alasan ini. That's it. Saya cuma kasih tahu begitu. Soal isinya bagaimana, yang penting mencerminkan maksud itu menjadi tanggung jawab dari komposer. Jadi dia yang mengucapkan kepada Ananda yang tercinta misalnya. Itu dari dia, bukan dari saya loh. Dari sekretarisnya, bukan dari saya. Karena dia harus nulis sesuai dengan struktur surat, kan ada salam pembukanya, kemudian ada apa namanya ucapan salam damai sejahtera, kemudian isi surat, kemudian akhir penutup dari surat, kemudian tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi saya hanya ngasih tahu, tolong tulis surat yang isinya begini, dan si komposer ini yang bertugas untuk nyari kata-kata sendiri, nyari kalimat sendiri, yang penting isinya sesuai dengan yang saya mau. Nah, itu peran atau tugas sekretaris, tugas amanuensis sebagai komposer, Nah, terlepas dari itu, yang dimaksudkan oleh Origenes ketika dia bilang hanya Tuhan yang tahu siapa yang menulis surat ini. Itu bukan berarti dia tidak percaya Paulus, tidak pasti Paulus yang menulis surat ini. Tapi dia tidak pasti soal siapa sih sekretaris yang nyalin teks ini menjadi tulisan. Karena ada dua pandangan pada masa itu. Ada yang bilang Lukas, tapi ada juga yang bilang Clemens dari Roma. Nah, dia tidak bisa pastikan apakah itu Lukas atau apakah itu Clemens dari Roma. Maka dia bilang, hanya Tuhan yang tahu siapa sekretaris, siapa amanuensis yang digunakan untuk membuat pemikiran Paulus itu menjadi naskah tulisan atau dokumen tertulis sekarang. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Saudari Sri Ulina. Ya. Selamat malam, izin bertanya. Paulus memakai amanuensis atas tulisannya. Bukankah Paulus juga seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi? Ya. Sehingga apakah mungkin Paulus memakai jasa amanuensis untuk menulis? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Karena pertanyaan itu juga yang saya diskusikan di dalam artikel jurnal saya tahun 2009. Paulus adalah seorang yang berpendidikan, bahkan seorang ahli pendidikan, ahli filsafat, belajar tentang Taurat di bawah bimbingan Gamaliel. Jadi kita tidak meragukan bahwa Paulus bisa menulis. Tetapi dengan menggunakan sekretaris, ada satu teknik penulisan yang semua amanuensis pasti bisa. Adalah apa yang disebut dengan scriptuo continuo. Satu kali lagi, scriptuo continuo. Nah, scriptuo continuo itu apa? Scriptuo continuo adalah orang menulis tanpa spasi. Dan memang manuskrip Perjanjian Baru banyak yang disalin tanpa spasi. Nah, kenapa ditulis tanpa spasi? Karena untuk menghemat material tulisan. Jadi skill semacam itu dibutuhkan dari seorang sekretaris. Karena apa? Karena kalau you salah salin naskah, salah tulis naskah, you mau kocak-kocak papirus itu aja, itu udah rugi berapa itu? Sementara untuk makan aja udah susah kan? Udah capek-capek dapat papirusnya, tahu-tahu salah nulis. Itulah sebabnya Paulus menggunakan amanuensis untuk menyalin itu, untuk menyalin naskah itu. Bahkan ada satu alasan lain, misalnya beberapa scholars seperti F.F. Bruce itu percaya bahwa mungkin saja Paulus menggunakan amanuensis, sekretaris, untuk menghindar salah tulis karena dia punya gangguan penglihatan, terkait dengan penglihatan. Dan dugaan itu adalah dugaan yang masuk akal karena ingat di Damsyik, peristiwa di dekat Damsyik, peristiwa yang menandai pertobatan Paulus. Paulus melihat satu cahaya yang sangat-sangat tajam. Sangat tajam, bahkan dikatakan dia buta. Dia sempat menjadi buta. Dan para scholars menduga kemungkinan dia mengalami masalah penglihatan. Itulah sebabnya dia memilih untuk menggunakan sekretaris dalam menulis surat-surat.
Nanti diskusi lengkap mengenai isu itu, saudara silakan baca artikel saya di Akademia Edu. Silakan download dan pelajari isinya dan gunakan hasil riset yang ada di situ untuk kesaksian saudara dalam memberikan pembelaan terhadap iman Kristen. Kalau saudara diserang pada area-area itu. Silakan. Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Ferdinand. Apa saja hal yang meyakinkan Origenes bahwa surat Ibrani itu berasal dari Paulus, bukan dari penulis yang lain? Terima kasih. Sorry, saya kurang dengar. Bisa baca sekali lagi pertanyaannya? Apa saja hal yang meyakinkan Origenes bahwa surat Ibrani itu berasal dari Paulus, bukan dari penulis yang lain? Terima kasih. Setidaknya ada dua alasan utama. Pertama, Origenes adalah orang yang sangat familiar dengan surat-surat Paulus. Jadi ketika dia membaca surat Ibrani, dia langsung mengenali bahwa pemikiran-pemikiran yang di dalamnya itu memiliki karakteristik Paulus. Meskipun ada sejumlah tema seperti kebangkitan Yesus, salib Yesus itu kurang mendapatkan penekanan di dalam surat itu. Tapi dia bisa melihat karakteristik pemikiran Paulus di dalam surat Ibrani. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hidup di wilayah di gereja timur, hidup di wilayah di mana pandangan umum di wilayah itu adalah Paulus lah yang menulis surat Ibrani. Dan bahkan tadi saya sudah perlihatkan kutipan yang dicatat oleh Eusebius. Dia menyatakan, bukan tanpa alasan para pendahulu kita meneruskan surat ini sebagai surat dari Paulus. Surat dari Paulus. Jadi dia mengikuti pandangan para pendahulunya bahwa surat ini berasal dari Paulus. Pertanyaan dari Jeb Giovanni. Mengapa hal ini penting bagi Pak Deki mempresentasikan kepada kami? Terima kasih atas semua pengajaran Pak Deki. Penting demi akurasi. Akurasi. Karena sesuatu yang tidak akurat itu tidak benar. Dan yang tidak benar itu pasti bukan kebenaran. Dengan kata lain, informasi-informasi yang beredar di dalam buku-buku akademik yang digunakan di berbagai seminari di seluruh dunia sebenarnya meneruskan sebuah pandangan yang keliru mengenai apa maksud Origenes. Apa maksud Origenes? Dan bukan sekadar soal akurasi. Tapi ingat, kita orang-orang Kristen dituntut dengan standar yang sangat tinggi. Kita tidak boleh mengedarkan informasi yang salah, apalagi hoax, termasuk yang menyesatkan, yang keliru. Kita tidak boleh. Dan itu sebabnya hal sekecil apapun, jika itu tidak akurat, jika itu tidak benar, maka kita harus luruskan itu sehingga kita mempercayai hal yang benar. Iman yang benar berarti mempercayai hal yang benar. Itu alasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Fek Duran. Ini mengenai esensi isi, Pak. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, apakah Bapak berkata tentang anak dengan memanggil anak sebagai Allah? Atau gimana, Pak? Mohon penjelasannya. Oh iya, Ibrani 1 ayat 8. Di Ibrani pasal 1, itu sebenarnya penulis surat Ibrani itu mengutip dari berbagai teks Perjanjian Lama untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus anak itu lebih tinggi dari malaikat. Dan memang kalau saudara baca dari dalam sumber kutipannya Ibrani pasal 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu ialah tongkat kebenaran. Ibrani pasal 1 ayat 8 adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 dan ayat 8. Dan itu memang mengejutkan siapapun. Karena sekarang ada Tuhan, Yahweh, berbicara mengenai satu figur, dan dia menyebut figur itu dengan sebutan Elohim. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengherankan kalau orang mengerti tentang doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal. Sebab di dalam Ibrani pasal 1 sendiri sudah ditegaskan bahwa Yesus Kristus
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, exact representation of the Godhead. Jadi itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Kalau di dalam Mazmur 45 kemudian dibaca secara teologis dan kristologis oleh penulis surat Ibrani bahwa Tuhan berbicara mengenai anak dan anak disebut dengan sebutan Elohim di dalam Mazmur tersebut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa para amanuensis ini tidak langsung menulis nama Paulus di dalam surat Ibrani? Apakah berhubungan dengan keadaan saat itu? Ini dari pertanyaan dari Rivaldo S. Terima kasih. Ya, memang itu salah satu alasan kenapa banyak scholar tidak percaya Paulus yang menulis surat Ibrani. Karena adalah kebiasaan Paulus untuk menyebut namanya di awal surat itu. Dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Nah, menarik sebenarnya isu itu telah dipertimbangkan oleh Clemens dari Alexandria pada abad kedua. Dan Clemens menyatakan, kenapa Paulus tidak mencantumkan namanya di situ? Ingat, Clemens percaya Paulus yang menulis bertanggung jawab terhadap surat itu. Kenapa Paulus tidak mencantumkan namanya di sini? Padahal dia biasa menyebut dari Rasul Paulus, Rasul Yesus. Karena di pasal 3 ayat 1, kalau saudara baca surat Ibrani, pasal 3 ayat 1, Paulus menyebut Yesus sebagai Rasul dan Imam yang besar. Dan karena dia menyebut Yesus sebagai Rasul dan Imam yang besar, maka dia sengaja tidak mencantumkan namanya di dalam surat itu. Di dalam surat itu. Nah, itu dugaan dari Clemens dari Alexandria. Saya punya pandangan sendiri, kenapa nama Paulus tidak muncul di situ. Meskipun kalau saudara baca di pasal 13 ayat 22, ada indikasi yang sangat kuat bahwa memang itu dari Paulus. Karena dia menyebut tentang Timotius di situ. Nah, Timotius adalah salah satu inner circle, anggota timnya Paulus. Dan itu kita bisa baca di dalam surat-surat Paulus. Kenapa Paulus tidak menyebut namanya di situ? Karena itu terkait dengan jenis literatur dari surat Ibrani. Surat Ibrani itu memang punya karakter surat. Ya, punya karakter surat. Tapi bukan hanya punya karakter surat. Surat Ibrani lebih menyerupai catatan naskah khotbah atau sebuah naskah khotbah, sebuah homili. Homili yang kemudian dikirimkan sebagai surat, dicatat, kemudian dikirimkan untuk dibaca oleh orang-orang. Nah, jadi kenapa nama Paulus tidak muncul di situ? Karena itu adalah catatan naskah khotbah atau homili dari Paulus yang kemudian didokumentasikan oleh amanuensisnya, either Lukas atau Clemens dari Roma. Saya lebih percaya Lukas. Didokumentasikan oleh Lukas, lalu itu dikirimkan untuk dibaca oleh para pembaca surat ini. Jadi awalnya isi dari naskah ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah surat. Tidak seperti misalnya kita membaca surat Roma, memang Paulus bermaksud menulis surat kepada jemaat di Roma. Atau surat 1-2 Korintus, memang Paulus bermaksud menulis surat kepada jemaat di Korintus. By the way, catatan kaki saja. Surat kepada jemaat di Korintus bukan hanya ada 2. Tapi setidaknya ada 4 surat. Setidaknya ada 4 surat. Yang 2 diantaranya kita tidak punya. Dari mana kita tahu? Karena di dalam surat 1 Korintus, Paulus bicara tentang suratku mengenai orang-orang cabul. Jadi Paulus pernah menulis satu surat menegur mereka yang melakukan percabulan di dalam jemaat. Dan surat itu kita tidak punya sampai dengan sekarang. Kemudian di surat 2 Korintus Paulus bicara tentang surat air mata. Nah, kita juga tidak punya surat itu sampai sekarang. Termasuk di Kolose pasal 4 ayat 16, surat kepada jemaat di Laodikia, itu juga kita tidak punya sampai sekarang. Jadi Paulus menulis lebih banyak surat dari yang kita punya sekarang. Nah, jadi isi surat Ibrani awalnya tidak dimaksudkan sebagai surat, seperti halnya surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain Paulus langsung cantumkan namanya karena memang itu dimaksudkan sebagai surat. Isi surat Ibrani itu adalah khotbah, homili. Tapi kemudian itu dicatat
kemudian dikirimkan sebagai surat untuk dibaca oleh mereka yang tidak langsung mendengar khotbah tersebut. Dan itu juga menjelaskan kenapa di dalam isi surat Ibrani tema-tema seperti kebangkitan Yesus atau salib Yesus dan lain sebagainya tidak mendapat penekanan penting, karena khotbah itu dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan yang spesifik. Tidak semua situasi itu mengharuskan Paulus untuk bicara tentang kebangkitan Yesus. Misalnya seperti di dalam 1 Korintus pasal 15 dan lain sebagainya. Saya kira Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Apa hubungan Dr. Lukas dengan Rasul Paulus sehingga dia membantu menjadi asistennya Rasul Paulus? Dan Iya. mengapa Bapak lebih memilih Lukas daripada kemungkinan lainnya? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Apa hubungan Lukas dan Paulus? Kemudian kenapa saya lebih memilih, lebih condong kepada Lukas untuk bicara tentang amanuensis yang mencatat surat Ibrani. Pertama, Lukas adalah companion, rekan seperjalanan Paulus. Dan kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, ada bagian-bagian yang dia bicara pakai kata ganti kami. Biasanya disebut dengan we section. Kami tiba di sini, kami tiba di sini. Itu sedang dalam perjalanan dengan Paulus. Jadi Lukas adalah rekan perjalanan dari Paulus. Kemudian kenapa saya memilih percaya bahwa Lukas adalah penman atau amanuensis yang mencatat surat Ibrani? Karena sebenarnya Origenes telah memberitahu kita bahwa karakter bahasa Yunani dari surat Ibrani itu sangat dekat dengan karakter bahasa Yunani dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, termasuk juga Injil Lukas. Pertanyaan dari John. Oke. Mengapa kitab suci itu ditulis oleh para murid? Dan apakah maksud tulisan tangan mereka itu sendiri? Karena ada di kalangan tetangga kita, Pak, yang selalu mempertanyakan hal itu juga, Pak. Sorry, bisa ulang lagi pertanyaannya? Saya kurang dengar. Pertanyaan dari Pak John. Mengapa tulisan dari para rasul ditulis oleh rasul sendiri atau asisten lainnya? Mengapa itu ditulis oleh tangan manusia? Bukan langsung berasal dari Tuhan atau apalagi itu, Pak. Ini pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh tetangga sebelah, Pak. Pertama, kepercayaan bahwa ada kitab yang turun langsung dari langit itu adalah kepercayaan yang tidak pernah punya bukti di dalam sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan bahwa kitab yang isinya semata-mata adalah kata-kata yang dikirim melalui, itu juga tidak pernah ada buktinya di dalam sejarah. Satu-satunya naskah di dalam sejarah pada abad kedua yang berisi perkataan-perkataan Yesus itu adalah naskah Injil Thomas. Tapi itu ditolak oleh gereja. Bukan hanya karena punya karakter gnostik, tapi juga ditulis belakangan pada abad kedua. Pada abad kedua. Sementara kekristenan hanya menerima tulisan-tulisan yang berasal dari era para rasul pada abad pertama. Itu salah satu kriteria kanon. Dan karakter dari perjanjian baru itu persis sama dengan karakter dari perjanjian lama. 39 kitab itu. Kalau saudara baca perjanjian lama, itu ditulis oleh manusia. Sebab kekristenan tidak mempercayai teori inspirasi atau doktrin inspirasi yang disebut dengan inspirasi mekanis, dikte. Kekristenan tidak percaya itu. Kekristenan percaya doktrin inspirasi yang disebut inspirasi organis. Jadi sampai di sini, ini pertanyaan yang sangat signifikan dan saudara perlu dengar baik-baik penjelasan ini. Karena Alkitab saudara diserang. Karena terutama Muslims itu datang kepada Alkitab dengan asumsi mengenai isi Quran yang teori inspirasi di belakangnya adalah inspirasi dikte. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendikte firman-Nya dikirim melalui Jibril kepada Muhammad. Itu yang disebut dengan
inspirasi mekanis, inspirasi dikte. Kekristenan tidak percaya itu. Tidak percaya itu. Sebab kalau you percaya teori inspirasi dikte, mekanis, maka kontribusi peran manusia itu menjadi nihil. Tidak ada peran manusia sama sekali di dalam. Dan itulah sebabnya, kalau kita dengan asumsi teori inspirasi dikte semacam itu, kalau kita bisa membuktikan ada peran manusia meninggalkan jejak-jejaknya di dalam Quran, maka itu adalah kehancuran bagi Quran. Karena punya teori inspirasi dikte, inspirasi mekanik. Kekristenan tidak percaya teori inspirasi mekanik itu. Kekristenan percaya teori doktrin inspirasi yang disebut inspirasi organik. Nah, apa itu inspirasi organik? Inspirasi organik adalah Tuhan memberikan firman tanpa meniadakan peran dari manusia. Jadi Tuhan memakai kemampuan manusia untuk menulis, memakai pemikiran-pemikiran manusia, tetapi menginspirasikan itu. Sehingga ketika dia menulis itu menjadi tulisan yang berotoritas. Tulisan yang dinafaskan, theopneustos, yang dinapaskan oleh Tuhan. Dan itu saja kalau saudara membaca tulisan Markus, itu punya karakter yang berbeda dengan tulisan Matius. Punya karakter yang berbeda dengan tulisan Lukas. Karakter yang berbeda dengan tulisan Yohanes. Karakter yang berbeda dengan tulisan Paulus. Dan tulisan-tulisan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak meniadakan skill, meniadakan kemampuan, dan kontribusi dari human author-nya, penulis manusianya. Dengan kata lain, kalau kita mau bikin analogi, teori inspirasi kita itu analogis dengan keyakinan kita mengenai Yesus itu siapa. Kita percaya Yesus itu punya dua natur, Allah sekaligus manusia dalam satu pribadi. Jadi Yesus satu pribadi dengan dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Kita punya keyakinan yang analogis seperti itu terhadap Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, yes, tapi tidak meniadakan peran manusia untuk menjadikannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Menjadikan sebagai sebuah dokumen tertulis. Nah, itu kekristenan. Jadi kita bicara dengan istilah yang sama. Mereka gunakan istilah Al-Quran adalah firman Allah. Dan kita menggunakan istilah Alkitab adalah firman Allah. Istilah yang sama, firman Allah. Tapi asumsi teologis di belakangnya itu completely berkontradiksi. Makanya saya bilang jangan terkecoh dengan istilah yang sama. Saudara mesti teliti baik-baik substansinya, isi dari istilah itu apa. Sebab jangan-jangan kita gunakan istilah yang sama, tapi satu pergi ke Tenggara Barat Daya, yang satu pergi ke Utara Barat Laut. Itu problemnya. Itu problemnya. Dan banyak orang Kristen yang naif. Banyak orang Kristen yang naif. Karena terkecoh dengan penggunaan istilah yang sama. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya istilah nabi. Istilah nabi di dalam kekristenan itu punya konten, punya isi yang berbeda dengan istilah nabi ketika Muslim bicara tentang ada 25 nabi dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu kontennya berbeda. Kontennya berbeda. Jadi saudara, jangan cepat-cepat berbunga-bunga kangkung, apalagi menjadi loncat-loncat kegirangan. Kalau Muslim mendatangi engkau dan bilang, oh kami menghormati Isa sebagai nabi. Pertama, you harus tanya, Isa itu siapa? Dan kedua, apa yang you maksud dengan nabi? You harus terjelas itu dulu. Jadi jangan menjadi berbunga kangkung, termakan oleh gombal-gombal yang tidak jelas itu. Karena istilahnya sama. Karena you biasa gunakan istilah itu. Mereka datang dengan istilah yang sama. Lalu you pikir kita bicara tentang hal yang sama. No. Itulah gunanya kita tekola dan belajar. Supaya kita jangan mudah ditipu oleh penggunaan istilah. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah kitab Wahyu itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes atau memang ada yang menemaninya Pak, asisten Pak? Sama kitab seperti Wahyu. Surat Ibrani ya Pak. Kitab Wahyu. Iya. Kitab Wahyu ya ditulis oleh Yohanes. Dan kita
Saya belum meneliti tentang apakah kitab Wahyu itu menggunakan amanuensis atau tidak. Tapi kalau historical konteksnya seperti yang dikemukakan oleh mereka yang pernah melakukan studi, Yohanes sedang dibuang di Pulau Patmos. Saya kira dia punya banyak waktu untuk menuliskan itu kepada para pembacanya, terutama 7 jemaat di Asia Kecil pada masa itu. Sebelumnya Pak, bisa berapa pertanyaan lagi Pak? Kita kan sampai jam 8. Iya, jadi ada berapa pertanyaan lagi yang bisa Pak? Ya silakan, nanti sampai selesai waktu. Oke Pak, makasih Pak. Saya akan lanjutkan pertanyaannya Pak. Mungkin pertanyaannya tidak harus langsung terkait dengan pandangan Origenes, tapi kalau ada pertanyaan terkait dengan surat Ibrani, saya tahu ada yang lagi nahan diri, misalnya nanya tentang Ibrani pasal 6, tentang murtad, atau nanya tentang Melkisedek. Biasanya itu yang ditanyakan orang kan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga saya take aja lah, daripada terlalu strict dengan isu ini. Pertanyaan selanjutnya Pak, tunggu saya lihat dulu Pak. Dari King David, menurut Pak Deki apakah benar surat Paulus ada 3 Korintus atau tidak? Tolong penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita punya sekarang hanya surat 1 dan 2 Korintus. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi sebelum surat 1 Korintus, Paulus pernah menulis satu surat yang lain yang disebut dengan surat kepada orang atau surat mengenai orang-orang cabul. Itu sebelum surat 1 Korintus. Kemudian surat 1 Korintus ditulis. Nah, antara surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus itu ada satu surat lagi yang disebut dengan surat air mata. Surat air mata. Jadi surat 1 Korintus yang kita punya sekarang itu sebenarnya surat yang kedua. Kemudian surat 2 Korintus yang kita punya sekarang itu sebenarnya surat yang keempat. Nah, cuman yang disebut surat 3 Korintus itu sebenarnya tidak ada. Tapi semua yang belajar tentang surat-surat Paulus tahu bahwa Paulus pernah menulis surat-surat yang lain sebelum surat 1 Korintus. Kemudian sebelum surat 2 Korintus pernah ada satu surat yang lain. Jadi setidaknya ada 4 surat yang pernah ditulis kepada jemaat di Korintus. Dan sebelum saya kembalikan ke host, saya ingin kasih komentar begini. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling banyak mendapat perhatian Paulus. Paulus mengasihi mereka. Dan itu sebabnya Paulus paling banyak menulis surat kepada mereka. Tapi mereka mendapatkan perhatian Paulus karena mereka lah yang paling banyak bermasalah. Dan mereka juga yang paling banyak mendukakan hati Paulus. Kalau saudara baca surat 2 Korintus, itu Paulus menulis itu dengan hati yang sangat sesak. Karena mereka lebih mempercayai para pengajar sesat, orang-orang yang datang mengaku sebagai rasul, tapi sebenarnya tidak lebih dari para pengajar sesat, ketimbang Paulus yang mengajari mereka mengenai iman Kristen dan memperkenalkan Kristus kepada mereka. Jadi apa kesalahpahaman para scholar mengatakan bahwa surat Ibrani ini tidak ditulis oleh Rasul Paulus? Itu saja pertanyaannya Pak. Para scholar yang saat ini Pak banyak mempertanyakan bahwa surat Ibrani itu bukan ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, memang konsensus kesarjanaan Perjanjian Baru percaya bahwa Paulus tidak menulis surat ini. Bahkan kalau saudara membaca bukunya Bruce Metzger, saya perlihatkan Bruce Metzger, The New Testament and its background, dia bilang memang kita tidak jelas siapa yang nulis surat ini, tapi kita bisa pasti bahwa bukan Paulus yang nulis surat ini. Wow, jadi kita tidak jelas siapa yang nulis surat ini, tapi kita bisa pasti bahwa bukan Paulus yang menulis surat ini. Nah, kenapa mereka tiba pada kesimpulan yang demikian? Sebenarnya kesimpulan yang demikian lebih didasarkan atas apa yang disebut dengan bukti-bukti internal. Nah, bukti-bukti internal itu apa? Bukti-bukti internal itu adalah orang membuat perbandingan isi antara surat Ibrani dengan surat-surat Paulus yang lain. Dan alasan yang sama juga digunakan oleh para scholar yang kritikal
untuk menolak surat-surat pastoral 1, 2 Timotius dan Titus sebagai surat Paulus. Jadi kalau hari ini saudara studi surat-surat Paulus, setidaknya ada 6 surat yang ditolak oleh para ahli yang kritikal. Mereka menolak itu berasal dari Paulus. Mereka hanya menerima 7 surat yang berasal dari Paulus. Kenapa mereka tolak itu berasal dari Paulus? Karena mereka melihat ada perbedaan kosakata, perbedaan gaya bahasa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bukti-bukti internal. Nah, saya tidak tertarik, tidak terpesona dengan argumen itu. Kenapa? Karena penggunaan kosakata yang berbeda, diksi yang berbeda, klausa yang berbeda, frasa yang berbeda, itu bisa dijelaskan berdasarkan penggunaan amanuensis. Kalau amanuensisnya berbeda, ya kosakatanya jadi berbeda karena dia bertanggung jawab kalau sebagai kontributor untuk memperbaiki kosakata, memperbaiki tata bahasa, apalagi sebagai komposer itu punya kebebasan yang jauh lebih besar. Jadi perbedaan internal, isi internal semacam itu tidak mengharuskan penolakan terhadap kepenulisan Paulus. Nah, semua yang hari ini percaya bukan Pauluslah yang menulis surat Ibrani. Mendasarkan itu semata-mata berdasarkan bukti internal. Tapi kita memiliki bukti-bukti eksternal yang sangat kuat bahwa sejak semula surat Ibrani telah dipercaya, bahkan dimasukkan ke dalam kanon karena dipercaya berasal dari Paulus. Saya kasih beberapa bukti eksternal bahwa surat Ibrani itu telah mendapatkan penerimaan yang luas sebagai surat yang berotoritas, berasal dari Paulus. Misalnya P46, Papirus 46. Papirus 46 itu berasal dari awal abad ketiga. Itu mengelompokkan surat Ibrani ke dalam koleksi surat-surat Paulus, bahkan ditempatkan persis setelah surat Roma. Itu Papirus 46. Kemudian kita mendapati misalnya sinode di Hippo tahun 393, kemudian tahun 397 sinode di Kartago, sinode yang ketiga, kemudian sidang sinode ke-6 tahun 419, itu suara bulat percaya bahwa Paulus yang menulis surat itu. Dan sejak awal surat ini diterima sebagai bagian dari kanon karena mereka percaya Paulus yang menulis surat itu. Sebab saudara ingat dalam satu video yang lain, saya sudah jelaskan, salah satu kriteria untuk kitab-kitab itu diterima sebagai kanon, bagian dari kanon adalah kriteria apostolisitas. Apakah tulisan itu berasal dari seorang rasul atau berasal dari orang yang langsung mengenal seorang rasul. Itu salah satu kriteria utama. Jadi surat ini diterima sebagai kitab suci. Bahkan di-quote oleh Clemens dari Alexandria dan di-quote secara luas oleh Origenes. Karena mereka percaya Pauluslah yang menulis surat ini. Tapi kemudian muncul studi-studi kritis. Kalau saudara baca Don Carson, New Testament Introduction itu, Don Carson dan Douglas C. Moore, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mereka menyatakan bahwa opini-opini yang lain selain dari Paulus sebagai penulis surat Ibrani itu baru muncul sejak reformasi ke atas, abad ke-16 ke atas, abad ke-17, abad ke-16 ke atas. Misalnya Calvin percaya bahwa yang menulis surat Ibrani itu apakah Clemens atau Lukas. Tapi saya percaya Calvin salah paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Origenes. Karena ketika Origenes bicara tentang hanya Tuhan yang tahu, dia tidak bicara tentang author, penulisnya. Dia bicara tentang siapa amanuensis. Nah, memang di kalangan bapak-bapak gereja, abad kedua, abad ketiga, muncul dua pandangan itu. Ada yang percaya yang menjadi amanuensisnya adalah Lukas, dan ada yang percaya yang menjadi amanuensisnya adalah Clemens dari Roma. Nah, Calvin pada abad ke-16 percaya bahwa
yang menulis surat ini either Clemens dari Roma atau Lukas. Luther percaya bahwa Apolos yang menulis surat ini. Kemudian nanti pada abad ke-19, Harnack misalnya mengusulkan usulan yang lain, misalnya Priscilla dan Aquila, Silas, Epaphroditus, termasuk Maria ibu Yesus pun pernah diusulkan sebagai penulis surat ini. Jadi setelah reformasi, mulai dari reformasi dan seterusnya, itu baru mulai muncul banyak pandangan. Nah, sekarang pandangan yang dominan adalah pandangan yang agnostik tadi. Kita nggak tahu siapa yang nulis ini. Yang jelas bukan Paulus. Itu posisi mayoritas di kalangan para pakar. Dengan kata lain, posisi saya adalah posisi minoritas sekarang. Posisi minoritas. Karena saya percaya surat ini berasal dari Paulus. Dan terlepas dari itu, saya percaya mayoritas scholars telah salah paham terhadap apa yang dimaksudkan oleh Origenes ketika dia menyatakan hanya Tuhan yang tahu siapa yang menuliskan surat ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Wandi. Ada yang menafsirkan bahwa Melkisedek dalam kitab Ibrani adalah Yesus. Bagaimana pendapat Pak Deki? Tidak mungkin itu adalah Yesus. Karena saudara perhatikan di dalam Ibrani pasal 7, ketika bicara tentang Melkisedek, penulis surat Ibrani, seperti the son of God, seperti anak Allah. Jadi dia tidak beribu, berbapa, tidak memiliki awal dan akhir, seperti anak Allah. Nah, memang di kalangan bapak-bapak gereja ada pandangan bahwa Melkisedek adalah pra-inkarnasinya Yesus. Maaf, saya lagi pilek jadi hidung saya mampet-mampet. Adalah pra-inkarnasi Yesus. Tapi kemudian akhir-akhir ini orang tidak lagi mempercayai itu. Selain karena orang mulai meneliti tentang kemunculan Melkisedek di dalam Perjanjian Lama yang hanya muncul di dalam 2 kitab. Kejadian pasal 14 dalam narasi tentang Abraham membebaskan Lot dari peperangan itu, dan kemudian Mazmur 110. Dan di dalam narasi Kejadian pasal 14, di dalam narasi Kejadian pasal 14, memang Melkisedek itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Dia tidak jelas silsilahnya. Sebab di dalam kitab Kejadian si A melahirkan si A, si B melahirkan si C, dan seterusnya. Melkisedek ini muncul menjadi sosok yang sangat penting. Dan Abraham, bapak segala orang beriman, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dengan kata lain, Abraham menempatkan dirinya sebagai pihak yang inferior, lebih rendah dari Melkisedek. Nah, yang menarik dari Melkisedek adalah Melkisedek ini bukan hanya seorang imam, tapi dia juga seorang raja, raja sekaligus imam. Nah, 2 jabatan ini ketika Taurat muncul, the law of covenant muncul, itu dipisahkan. Jadi yang menjadi imam itu dari suku Lewi, kemudian yang menjadi raja itu adalah yang non Lewi. Dan kalau saudara mau jadi imam besar, saudara harus berasal dari keturunan Harun. Nah, dipisahkan. Jadi kalau menurut hukum, 2 jabatan ini, menurut the law of covenant, hukum perjanjian, 2 jabatan ini tidak boleh diminggil. Dan saudara tahu kenapa Saul kemudian ditolak? Karena dia mencoba menggabungkan 2 peran ini. Dia tunggu-tunggu Samuel tidak datang, dia sendiri yang mempersembahkan korban itu. Dan hari itu juga Tuhan menolak dia sebagai raja. Jadi 2 peran itu dipisahkan dalam Taurat. Tetapi sebelum Taurat, pernah ada satu figur yang menyandang 2 peran itu. Dan itulah sebabnya Yesus sebagai raja sekaligus sebagai imam itu tidak menurut hukum covenant, tapi menurut Melkisedek, aturan Melkisedek. Karena pernah di dalam sejarah sebelum Taurat ada satu figur yang menyandang 2 peran itu sekaligus. Nah, kenapa Melkisedek tidak mungkin adalah pra-inkarnasi Yesus? Karena itu, kalau saudara baca tentang teofani di dalam Perjanjian Lama, mereka tidak muncul dengan jabatan semacam itu. Tidak muncul. Misalnya penampakan malaikat Tuhan, penampakan Dafar Yahweh. Itu semua orang tahu itu penampakan teofani. Tapi mereka tidak datang sebagai raja, sebagai imam, tidak menyandang peran semacam itu di dalam Perjanjian Lama. Jadi saya kira alasannya sangat kuat.
bahwa Melkisedek memang adalah figur yang nyata. Meskipun tidak disebutkan siapa bapak ibunya di dalam perjanjian lama. Dan itu digunakan sebagai tipologi dari Yesus Kristus yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Bisa satu pertanyaan lagi, Pak? Silakan, Pak. Pertanyaan dari Samuel S. Ketika Bapak menyerahkan kekuasaan kepada Sang Putra, apakah Bapak menyerahkan tatanya atau tata yang diserahkan tersebut memang sudah dimiliki Yesus dari minus tak terhingga? Ya, sudah dimiliki oleh Yesus. Sudah dimiliki. Tapi pengungkapan seperti semua otoritas telah diberikan kepadaku baik di surga dan di bumi. Itu terkait dengan tugas Yesus sebagai Mesias. Dia mendeklarasikan itu karena dia telah menyelesaikan misi dari Bapa untuk menjadi juru selamat, menjadi Mesias bagi umatnya yang berdosa, menyelamatkan mereka dan mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Jadi itu adalah deklarasi kemenangan, tapi bukan merupakan penanda awal di mana Yesus menerima otoritas. Seakan-akan sebelumnya dia tidak punya otoritas. Karena kita percaya Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Dan sebagai Yahweh dia punya otoritas itu. Oke, Pak. Mungkin karena masih ada lagi, nambah satu lagi pertanyaannya. Dari orang yang sama. Jadi kenosis Yesus berkaitan juga dengan meninggalkan kekuasaan Yesus di surga ya, Pak? Gimana? Sorry, saya tidak dengar. Jadi kenosis Yesus berkaitan juga dengan meninggalkan kekuasaan Yesus di surga ya? Ya, kenosis. Filipi pasal 2. Ya. Ya, itu termasuk di dalam. Oke, Pak. Tinggal 7 menit lagi. Tapi ada pertanyaan tapi agak menyinggung agama sebelah, Pak. Apakah ini bisa mungkin kita simpan untuk pertemuan lain. Iya. Saya tidak enak bertanyanya, Pak, karena udah menyinggungannya lebih dari satu agama, Pak. Ini ada pertanyaan lain ini dari Denny Christian ya. Ya. Apakah ada bukti otentik bahwa surat Ibrani Paulus yang menulis? Karena menurut informasi siapa yang menulis surat Ibrani adalah terdapat di dalam salah satu konsili. Apakah ini akurat? Demikian, ya, Pak. Itu konsili itu baru belakangan. Selama ini kita termasuk tentang kitab-kitab Injil juga kita mendasarkan itu atas kesaksian dari bapak-bapak gereja. Nah, kita memiliki kesaksian yang sangat awal dari Clemens dari Alexandria, dari Origenes, dan mereka meneruskan itu dari generasi sebelumnya. Bahwa surat ini memang berasal dari Paulus. Nah, memang salah satu kesulitan. Kenapa orang menjadi kurang yakin akan pandangan Clemens dan Origenes adalah karena Clemens dari Roma mengutip surat Ibrani tapi tidak menyebut surat itu berasal dari Paulus. Nah, Clemens dari Roma ini akhir abad pertama. Jadi itu salah satu alasan. Nah, konsili-konsili yang tadi saya sebutkan itu pada abad ke-4, abad ke-5 itu lebih kemudian. Jauh sebelum konsili-konsili itu diadakan, itu sudah ada keyakinan yang dominan bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Meskipun saya perlu memberikan kualifikasi. Pada abad kedua, abad ketiga, pandangan dominan ini lebih di gereja timur. Gereja barat seperti di Roma, itu tidak yakin bahwa surat ini berasal dari Paulus. Surat ini berasal dari Paulus. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Oke. Tinggal 5 menit lagi, tapi sepertinya pertanyaannya masih banyak, tapi tidak akan terjawab ya. Bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Demikian mungkin public lecture hari ini. Terima kasih banyak Bung Deki sebagai narasumber. Bagi saudara-saudara yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf karena waktunya terbatas. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bisa dipertanyakan lagi. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa dulu. Pak Rino, saya mohon untuk dibantu berdoa, Pak, penutupan. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami, waktu yang
Engkau berikan kami sudah pakai, dan Engkau memberkati Bung Deki dengan semua tanggung jawab yang dipercayakan. Kami percaya Engkau memberikan kemampuan dan hikmat. Engkau memberkati keluarga dari Bung Deki, ada perlindungan, ada penyertaan-Mu selalu bagi keluarga dari Bung Deki. Kami percaya terus Engkau akan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun dia berada. Dan kami percaya kampus yang dia kelola akan menghasilkan banyak orang-orang yang membawa Injil kemanapun ya Engkau akan tentukan. Kami percaya itu, dan kami bersyukur untuk kami semua yang sudah mendengarkan. Kami percaya kami menerima banyak hal yang baru, mencerahkan kami dan menguatkan iman kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan berpisah, tapi tetap Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu. Pada pertemuan selanjutnya, kami akan dikumpulkan kembali. Kami memberkati Indonesia bagi kemuliaan Engkau Bapa. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, Terima selamat kasih. malam.